Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen matematika dalam Islam, yaitu Ibu Anisah Kurniati SPDI MPD, dan yang saya sayangi adik-adik sekalian yang ada di kelas ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang keindahan dan makna arsitektur Islam dalam matematika. Sebelum kita belajar keindahan dan makna arsitektur Islam dalam matematika, kita akan belajar tentang pengertian arsitektur Islam. Arsitektur Islam adalah sebuah karya seni bangunan yang terpancar dari aspek fisik dan metafisik bangunan melalui konsep pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, keluarga Nabi, sahabat, para ulama, maupun cendekiawan Muslim. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang aspek fisik. Aspek fisik adalah sesuatu yang tampak secara jelas oleh panca indera. Dalam hal ini, sebuah bangunan dengan fasade yang memiliki bentuk dan langgam budaya Islam dan dapat dilihat secara jelas melalui beberapa budaya, seperti budaya Arab, Cordoba, Persia, sampai peninggalan Wali Songo. Bentuk fisik yang biasa diterapkan dalam sebuah bangunan seperti penggunaan kubah, ornamen, kaligrafi, dan sebagainya. Berikutnya, aspek metafisik. Aspek metafisik adalah sesuatu yang tidak tampak panca indera tetapi dapat dirasakan hasilnya. Hal ini lebih kepada efek atau dampak dari hasil desain arsitektur Islam tersebut, seperti bagaimana membuat penghuni atau pengguna bangunan lebih nyaman dan aman ketika berada di dalam bangunan, sehingga menjadi penghuni merasa bersyukur. Contoh lain hasil desain ruang dalam sebuah rumah bisa menjadikan komunikasi orang tua dan anak lebih dekat, sehingga membuat mereka rajin beribadah. Berikutnya yaitu kaidah arsitektur Islam. Kaidah arsitektur Islam yang pertama yaitu di dalam dan luar bangunan tidak terdapat gambar atau ornamen yang makhluk hidup yang utuh. Yang kedua, di dalam dan luar bangunan terdapat ornamen yang mengingatkan kepada yang maha indah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hasil desain bangunan tidak ditujukan untuk pamer dan kesombongan. Keempat, pengaturan ruang-ruang ditujukan untuk mendukung menjaga akhlak dan perilaku. Kelima, posisi toilet tidak dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Yang keenam, keberadaan bangunan tidak merugikan tetangga di sekitar. Dan yang ketujuh, pembangunan sampai berdirinya bangunan seminimal mungkin tidak merusak alam. Yang kedelapan, menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah, seperti warna-warna alam. Nah, itulah kaidah-kaidah dalam arsitektur Islam. Matematika dan arsitektur saling terkait seperti halnya seni lainnya. Arsitek menggunakan matematika untuk beberapa alasan. Selain matematika yang dibutuhkan dalam teknik bangunan, para arsitek menggunakan geometri untuk menentukan bentuk ruang bangunan. Dalam arsitektur Islam, bentuk geometris dan pola ubin geometris digunakan untuk menghias bangunan, baik di dalam maupun di luar bangunan.
Berikutnya yaitu pola arsitektur Islam. Ya, kalian lihat gambar di samping ini. Nah, pola-pola serupa di gambar tersebut seringkali kita temui pada karya-karya bercorak Muslim. Terlihat kesamaan bentuk pada setiap ornamen kesenian Islam yang terdiri dari geometri sederhana berulang. Geometri mengambil peran cukup besar dalam perkembangan karya seni pada peradaban Islam. Dapat kita lihat dari berbagai desain struktur gaya keseniannya yang banyak kita jumpai menggunakan pola-pola geometri berbentuk garis, lingkaran, dan pola yang lainnya yang tersusun membentuk satu kesatuan yang mengandung makna spiritual dan memiliki nilai-nilai estetika atau keindahan yang tinggi. Dengan menggunakan konsep geometri pada matematika, kesenian Islam dapat membentuk suatu estetika yang bernilai tinggi. Selanjutnya, pola desain geometri seni Islam. Secara garis besar, umumnya yang banyak ditemukan dalam pola desain geometri seni Islam terdapat tiga kategori. Yang pertama, fourfold. Fourfold ini adalah pola yang dapat didasarkan pada pembagian lingkaran menjadi 4 bagian yang sama. Yang kedua, fivefold. Fivefold ini adalah pola yang dapat didasarkan pada pembagian lingkaran menjadi 5 bagian yang sama. Dan yang ketiga, sixfold lipat. Sixfold lipat ini adalah pola yang dapat didasarkan pada pembagian lingkaran menjadi 4 bagian yang sama. Berikutnya kita masuk contoh-contoh arsitektur dalam Islam. Yang pertama yaitu bangunan Taj Mahal. Bangunan Taj Mahal memiliki tatanan matematis dan estetika tinggi yang didasarkan pada simetri dan harmoni. Taj Mahal menunjukkan arsitektur Mughal. Yang keduanya mewakili surga dan menampilkan kekuasaan Kaisar Mughal. Shah Jahan melalui skala, simetri dan dekorasi mahalnya. Mausoleum dengan marmer putih dihiasi dengan Petradura. Bangunan-bangunan besar lainnya seperti gerbang besar atau Darwaza Irauza, taman, dan jalan secara bersamaan membentuk desain hierarkis terpadu. Bangunan tersebut meliputi sebuah masjid pada batu pasir merah di sebelah barat dan sebuah bangunan jawab yang hampir identik, yang secara harfiah berarti jawaban berada di sebelah timur. Kawasan Charbagh atau taman 4 kali lipat dengan 4 bagian yang melambangkan 4 sungai surga dan menampilkan pemandangan dan pantulan mausoleum yang dibagi menjadi 16 parter. Berikut adalah cuplikan gambar bangunan Taj Mahal. Masuk kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bangunan Alhambra. Alhambra yang merupakan salah satu bangunan peninggalan Islam dinasti Nasrid di Granada, Spanyol. Keindahan yang terlihat dan menjadi saksi hingga saat ini di Istana Alhambra, Spanyol merupakan salah satu contoh peninggalan masyarakat Muslim Spanyol dalam berkesenian dan berarsitektur di masa itu. Alhambra merupakan bangunan Muslim yang didesain dengan ilmu matematika sederhana. Desain dan teknik pelaksanaan bangunan tersebut didasarkan pada ilmu geometri, tanpa dibekali dengan ilmu mekanik yang umum saat ini. Metode yang digunakan untuk pembuatan bangunan ini adalah metode rasio. Metode rasionya yaitu 1:5. Berikut merupakan
contoh gambar bangunan Alhambra. Masih banyak lagi contoh arsitektur Islam dalam matematika di dunia ini. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.